Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan luar biasa. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar tematik. Nah, hari ini belajar apa ya, Miss? Kita akan belajar berkaitan dengan rantai makanan pada ekosistem geografi Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke rantai makanan, mari kita simak bacaan berikut ini. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Tercatat ada sekitar 17.500 pulau yang dimiliki Indonesia. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut dan selat sehingga menjadi wilayah yang dikenal juga dengan nama Nusantara. Nah, di sini intinya apa? Indonesia merupakan negara kepulauan. Kemudian kita lanjut menyimak bacaan berikutnya. Paragraf berikutnya, negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Nah, siapa yang baru mendengar negara maritim? Kata maritim. Nah, maritim itu apa? Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Kalau kita lihat, Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Maka Indonesia disebut juga negara maritim. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tadi sudah negara kepulauan, yang kedua Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Nah, lautan merupakan ekosistem yang sangat luas. Bahkan kita dapat membedakannya menjadi beberapa macam zona tergantung tingkat kedalamannya. Ekosistem laut membentuk sebuah rantai makanan tersendiri. Nah, rantai makanan apa nih? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, mari kita simak gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat ya, apakah ini? Ada yang tahu apakah ini? Nah, ini adalah rantai makanan di ekosistem laut. Proses memangsa dan dimangsa pada ekosistem laut menunjukkan adanya rantai makanan. Rantai makanan dimulai dari fitoplankton yang berperan sebagai produsen. Produsen itu apa, Miss? Produsen adalah tumbuhan yang memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis membutuhkan apa? Membutuhkan sinar matahari dan karbon dioksida. Kemudian produsen ini, si fitoplankton ini kemudian akan dimakan oleh ikan kecil yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Nah, setelah di ikan kecil, kemudian ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan besar. Ikan besar berperan sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi intinya, kalau konsumen tingkat 1 itu memakan tumbuhan, kalau konsumen tingkat 2 memakan hewan, yaitu ikan kecil tadi ya. Kemudian ikan besar akan dimakan oleh ikan hiu, ikan yang lebih besar lagi ya. Nah, konsumen dan berperan sebagai konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Hewan yang memakan konsumen tingkat 2 dan merupakan hewan karnivora juga karena dia pemakan daging atau pemakan hewan. Nanti misalnya ada hewan lain yang memakan ikan hiu, maka hewan itu akan menjadi konsumen tingkat 4 karena dia memakan si konsumen tingkat 3. Jadi akan bertingkat konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 dan konsumen tingkat 4. Kemudian kalau di sini berhenti sampai konsumen tingkat 3 kan? Nah, konsumen tingkat 3 ini menjadi konsumen final. Konsumen tingkat tertinggi di rantai makanan ini.
si konsumen tingkat tertinggi ini akan diuraikan oleh bakteri. Nah, bakteri ini fungsinya akan menguraikan bangkai dari si ikan hiu. Nah, itu tadi merupakan contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Mari kita lanjutkan ke bacaan kita. Selain sebagai negara kepulauan dan negara maritim berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Indonesia terkenal dengan hasil pertanian yaitu padi dan juga perkebunannya seperti karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, beras, dan tebu. Sama halnya dengan lautan, wilayah pertanian juga merupakan ekosistem yang sangat luas disebut ekosistem darat. Pada wilayah pertanian, terdapat ekosistem buatan yakni ekosistem sawah, ekosistem ladang jagung, ekosistem kebun buah, ekosistem kebun sayur, dan masih banyak lagi. Sama halnya seperti ekosistem laut, ekosistem darat juga membentuk sebuah rantai makanan tersendiri. Rantai makanan di ekosistem darat siklusnya sama dengan apa yang terjadi di lautan, di mana terjadi proses makan dan dimakan yang kemudian diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Jadi bahasa lainnya atau istilah lain dari pengurai adalah dekomposer. Nah, mari kita lihat ya, ekosistem ladang jagung merupakan salah satu ekosistem buatan yang ada di wilayah dan perwilayahan daratan. Berikut adalah contoh rantai makanan yang terdapat pada ekosistem ladang jagung. Nah, kita lihat ada jagung, ada ulat, ada katak, ada ular, ada elang, dan ada jamur. Mari kita cek. Kalau di sini jagung menjadi apa? Berperan sebagai apa? Tadi kan ada produsen, konsumen, dan pengurai. Maka jagung berperan sebagai produsen yang menyediakan makanan bagi konsumen. Produsen yang memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang membutuhkan apa tadi proses fotosintesis? Membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida. Nah, proses fotosintesis nantinya akan mengubah tenaga atau energi cahaya matahari dan karbon dioksida menjadi gula, kemudian disimpan pada biji, batang, buah, daun, dan akar. Kemudian si jagung akan dimakan oleh ulat. Ulat di sini berperan sebagai apa, Nak? Sebagai konsumen tingkat berapa? Konsumen tingkat 1 yang merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Kemudian ulat akan dimakan oleh kata. Nah, kata akan berperan sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 sekaligus merupakan hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat 1. Kemudian kata akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat berapa? Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, maka ular berperan sebagai konsumen tingkat 3 karena dia memakan konsumen tingkat 2. Ular juga merupakan hewan karnivora. Kemudian ular akan dimakan oleh elang. Ular akan dimakan oleh elang menjadi konsumen tingkat. Ya, elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Kemudian sudah terbentuk ya proses makan dan dimakan, terjadi urutan antar makhluk hidup. Maka nanti elang ketika mati dan menjadi bangkai akan diuraikan oleh jamur. Jamur berperan sebagai pengurai atau dekomposer yang akan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Hasil penguraian nanti dapat menyuburkan tanah sehingga juga berguna untuk pertumbuhan produsen. Nah, ini salah satu contoh rantai makanan di ekosistem ladang jagung. Nah, setelah menyimak penjelasan tentang kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris, kemudian juga tentang rantai makanan, selanjutnya
kalian akan membuat proyek yaitu menggambar ekosistem yang ada di negara Indonesia sebagai negara agraris atau negara maritim. Lalu kalian juga nanti diminta untuk menentukan rantai makanan yang ada di sana dan menjelaskan rantai makanan tersebut dengan teks narasi. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, silakan kalian siapkan peralatan menggambar seperti kertas gambar, pensil, krayon, gunting, dan lem. Yang kedua, kalian tentukan ekosistem yang akan kalian gambar. Kalian boleh memilih, misalnya di ekosistem agraris atau pertanian, kalian bisa memilih sawah atau ladang atau perkebunan sayur atau yang lainnya. Atau akan memilih ekosistem maritim atau kelautan. Nah, di sini Ibu beri contoh, Ibu memilih ekosistem di ladang jagung. Setelah memilih ekosistem, langkah yang ketiga adalah gambarlah lingkungan ekosistemnya yang sudah kalian pilih. Jangan lupa diwarnai yang menarik ya. Langkah keempat, gambar hewan-hewan yang ada pada ekosistem tersebut di kertas yang berbeda. Ibu beri contoh di sini. Hewan yang ada di ladang jagung misalnya adalah ulat, belalang, katak, kemudian tikus, ular, dan ada juga burung elang. Jangan lupa warnai gambar hewan-hewan tersebut ya. Langkah kelima, gunting dan tempelkan gambar hewan yang sudah kalian buat pada gambar lingkungan ekosistemnya. Langkah keenam, buatlah gambar rantai makanan dari ekosistem yang kalian buat dengan memilih hewan-hewan yang sudah kalian gambar tadi. Nah, untuk dibuat rantai makanan, Ibu memberi contoh. Ibu memilih ada hewan belalang, kemudian katak, ular, dan burung elang. Untuk urutan rantai makanannya, Ibu membuat pohon jagung, belalang, katak, ular, elang, kemudian bakteri pengurai atau jamur. Langkah ketujuh, silakan kalian jelaskan rantai makanan yang sudah kalian buat dalam teks narasi atau teks penjelasan secara berurutan. Di ladang jagung terdapat berbagai jenis makhluk hidup yang membentuk suatu ekosistem. Untuk bertahan hidup, makhluk hidup membutuhkan makanan. Di ladang tersebut, tanaman jagung berperan sebagai produsen. Belalang merupakan konsumen tingkat 1 karena termasuk hewan herbivora yang memakan daun jagung. Belalang dimakan oleh katak sehingga katak menjadi konsumen tingkat 2 atau disebut hewan karnivora. Ular termasuk konsumen tingkat 3 karena merupakan hewan karnivora yang memakan katak. Elang merupakan konsumen tingkat 4 atau tertinggi karena menjadi pemangsa terakhir dalam rantai makanan. Elang yang mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh jamur atau bakteri dan menjadi makanan bagi tanaman. Itu tadi contoh proyek yang akan kalian buat selama 1 minggu ke depan. Nah, dalam proses ini kalian boleh bertanya kepada Bapak Ibu guru wali kelas jika mengalami kesulitan atau kurang paham dengan proyek yang akan kalian lakukan. Minggu depan, kalian boleh mulai mengumpulkan tugas
yang sudah kalian buat. Kalian bebas berkreasi dengan ide-ide kalian ya. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan.